Saudara, ya pertama-tama saya minta maaf karena tadi agak terlambat masuk ke sini. Karena saya 3 kali cari parkiran, tidak dapat. Jadi saya sudah tiba sini jam 9:40. Sudah tiba sebenarnya sini, tapi karena tidak ada tempat parkir, jadi saya putar 3 kali baru dapat. Jadi ya, mestinya 7 kali. Robo nanti. Ya, itu dia. Terus saya minta maaf tadi kalau tidak berdiri tadi karena saya itu tiba-tiba waktu WL angkat lagu tadi itu. Ada lagu cepat tadi itu. Engkaulah raja atas. Terus tiba-tiba ini lirik lagu ini tiba-tiba masuk di saya. Dia bilang engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Ini kalimat ini masuk pada saya dan kemudian saya tahu apa yang saya mau bicara buat saudara. Jadi tadi saya duduk situ, saya tulis-tulis, saya lihat, wah ini luar biasa. Raja kita itu menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa kita. Saya tidak tahu mau kasih judul apa ini khotbah, tapi yang jelas itu berangkat dari lirik lagu tadi. Saya tiba-tiba itu hit me begitu. Dia tiba-tiba menghantam saja saya dan kemudian, wih, raja ini dia menghancurkan musuh, tapi juga di sisi lain dia membebaskan jiwa kita. Dia membebaskan jiwa kita. Nah, saudara percaya iblis sudah dihancurkan, amin? Iblis sudah dihancurkan. Tapi ada pekerjaannya yang dia masih kerjakan. Iblis itu sebenarnya sisi positif dari iblis adalah dia sangat konsisten. Jadi iblis itu dia konsisten, dia rajin loh dia. Dia rajin, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Pokoknya waktunya tidak pernah dia pakai dengan sia-sia. Dia membuat saudara hidup sia-sia, tapi dia sendiri tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuat saudara hidup bersama-sama dia di neraka. Kan neraka itu diciptakan bukan buat manusia toh. Neraka diciptakan buat dia, buat iblis. Cuma kan iblis nggak mau sendiri. Gitu, iblis nggak mau sendiri, jadi dia butuh teman juga. Ternyata sepertiga teman-temannya dari yang dulu malaikat itu tidak cukup buat dia menemani. Jadi dia harus perlu lebih banyak. Jadi dia berusaha membuat saudara membuang-buang waktu saudara. Sementara dia sendiri mempergunakan waktunya dengan luar biasa. Itu kan ironis sekali ya. Aduh Tuhan. Tapi begitulah iblis. Itu sisi yang ini ya. Tapi dia itu giat sekali mau menghancurkan kita. Tapi kabar baiknya begini, iblis itu sudah dihancurkan, dia sudah hancur sebenarnya. Jadi waktu Yesus mati dan bangkit di hari ketiga, iblis itu sudah hancur. Nah makanya iblis punya kerja sekarang ini buat kita. Sebenarnya pekerjaan iblis akan kelihatan dahsyat buat orang-orang yang tidak beriman. Tapi buat orang yang beriman, pekerjaan iblis itu sebenarnya sangat-sangat sudah tidak terlalu dahsyat lagi sebenarnya. Dia memakai sisa-sisa yang dia bisa pakai untuk membuat kita hancur sebagai orang beriman. Dan senjatanya itu cuma satu. Sudah tinggal satu. Cuma anehnya, biar cuma satu ini, tapi kita tetap, orang Makassar bilang, tabulinta juga kita. Maksudnya tetap juga jatuh. Nah, makanya Paulus lihat ini, kemudian Paulus memberikan nasihat, itu di perlengkapan rohani, Efesus 6 ayat 11 coba. Efesus 6 ayat 11 itu, Paulus bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Yang saya heran itu, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi pekerjaan iblis yang sebenarnya yang masih bisa dia lakukan buat orang beriman itu adalah tipu muslihat. Sama-sama bilang tipu muslihat. Ini tipu muslihat sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat remeh-temeh sekali sebenarnya. Mau tahu sistemnya tipu muslihat? Tipu muslihat itu sebenarnya begini.
Dia menyodorkan fakta pada saudara untuk melemahkan saudara. Nah, coba hati-hati ini katanya. Dia menyodorkan fakta pada saudara untuk melemahkan saudara. Fakta apa yang dia sodorkan? Yang dia sodorkan pada saudara adalah fakta-fakta kelemahan saudara. Yang dia sodorkan adalah fakta-fakta masa lalu saudara. Pokoknya semua yang lemah dari saudara itu yang dia rajin sodorkan. Dan itu fakta. Jadi kan agak sulit kita lihat dia sebagai bapak pembohong kan. Karena yang dia sodorkan fakta. Fakta memang. Tapi ini fakta yang sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ini fakta yang sudah selesai. Tapi kita karena ditipu sama iblis, disodorkan fakta ini, maka kemudian kita merasa bahwa memang tahu betul, memang saya begini. Berapa banyak dari saudara yang sering baca ramalan-ramalan zodiak begitu, ya? Ya. Kayaknya ada yang kena deh. Berapa banyak dari saudara yang sering baca ramalan-ramalan zodiak lalu kemudian saudara bilang, "Ih, tahu relate sekali dengan memang tahu. Saya tuh sakitku memang kayak begini. Memang kalau bintang ini tuh sakitnya di bagian perut. Memang tahu, pintar sekali tahu ini banyak tuh orang. Bahkan kita pun sekalipun kita sudah orang Kristen ya. Kita juga mau beli rumah atau mau bangun rumah atau mau tata rumah. Kita panggil ahli Feng Shui juga. Itu. Banyak loh anak-anak Tuhan begitu terus kemudian mereka memadukan lah ya. Dia bilang ya mungkin Tuhan juga bisa bicara lewat apapun itu. Jadi kita kacau begitu, kita begitu kacau. Saya tidak tahu ya, saya ingat ada ayat. Izinkan saya cari, minta maaf kalau ini khotbahnya kelihatannya kayak tidak persiapan. Karena begitu. Ini dia. Jadi saudara harus namanya tipu muslihat ya. Jadi muslihat itu dia sodorkan fakta bagi saudara. Dia sodorkan fakta bagi saudara untuk melemahkan saudara, untuk menuduh saudara. Pokoknya supaya saudara tidak melihat Tuhan. Ada ayat yang bagus sekali di sini. Karena ada satu kata saja yang kemudian relate sekali dengan apa yang sedang saya sampaikan. 2 Korintus 3 ayat 16, dibilang gini. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saya suka kata berbalik. Kata berbalik itu kan kata kerja. Kalau dia kata kerja berarti begini, dia dilakukan by proses. Ada proses yang menyertainya sehingga itu semua terjadi. Jadi dia tidak terjadi secara instan. Berbalik itu tidak terjadi secara instan. Berbalik itu by proses. Jadi ada prosesnya orang berbalik. Waktu kamu berbalik kepada Tuhan, itu ada prosesnya. Nah, proses di sini itu yang kemudian menanggalkan semua hal-hal yang lama itu ya. Fakta-fakta yang iblis bilang itu. Muslihat-muslihat yang dia sodorkan itu. Itu sementara kita berbalik kepada Tuhan, itu ditanggalkan toh. Ditanggalkan. Sampai kita full berbalik kepada Tuhan. Nah, mestinya begini. Waktu saudara sudah menghadap kepada Yesus Kristus Tuhan yang merupakan juru selamat kita. Ini yang lama, makanya Paulus bilang lagi, kamu adalah ciptaan baru pada jemaat Korintus. Paulus bilang, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah, dia tidak bilang akan. Yang baru sudah datang. Jadi waktu kita melihat Yesus, yang baru sudah ada. Nah, kebalikannya, kalau tiba-tiba dalam keadaan berbalik ini, kita ditipu sama iblis, kita dikasih muslihat sama iblis,
maka pelan-pelan kita berpaling dari Tuhan. Dalam proses berpaling ini, kamu menanggalkan apa saja yang sudah didatangkan Tuhan bagi hidupmu. Fatal enggak itu? Dalam proses kamu berbalik, makanya dosa itu serius, saudara. Karena waktu kamu berbalik begini, kamu sedang menanggalkan apa yang sudah Tuhan tulis buat hidupmu. Apa yang sudah Tuhan tetapkan buat hidupmu. Kamu tanggalkan semua itu. Dalam proses berbalik itu. Mungkin kamu tidak langsung 100% berbalik lagi kepada kegelapan. Mungkin tidak. Tapi kamu ada di area abu-abu yang dimana bagian-bagian yang Tuhan sudah tetapkan bagi dirimu itu tidak kamu alami. Bisa pahamin ya? Di sini kamu sudah dijanji oleh Tuhan. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemakaian Tuhan. Rencana Tuhan disingkapkan, pewahyuan Tuhan disingkapkan. Kamu punya tempat di dalam berkontribusi dalam terjadinya kehendak Allah. Ditetapkannya kehendak kerajaan Allah. Itu semua ada di sini. Visi Tuhan, misi Tuhan ada di sini. Tapi waktu kamu berbalik, kamu tanggalkan itu pelan-pelan. Pernah lihat ada orang yang dulunya pelayanan, terus kemudian karena sesuatu dan lain hal dia berbalik. Tapi kemudian dia kembali masuk gereja. Tapi untuk mencapai formnya seperti semula, sudah tidak. Bukan tidak ya, susah. Dia sudah tidak seperti dulu lagi. Ya syukurlah dia tetap masuk gereja, dia tetap bertobat. Cuma untuk mencapai formnya seperti semula itu sudah tidak terlalu. Dia butuh proses yang lebih panjang. Kan berbalik itu proses. Nah, padahal Tuhan bilang gini. Kalau kamu berbalik kepada Tuhan, selubung disingkapkan. Selubung disingkapkan itu berarti begini saudara. Saudara akan melihat bahwa semua yang disodorkan iblis lewat tipu muslihatnya itu sudah tidak mempan. Karena kamu melihat dengan perspektif yang baru. Kamu punya cara pandang, sudah cara pandang yang baru. Mungkin tetap kamu tahu bahwa memang kamu dulu punya kelemahan, bahkan sampai sekarang. Kamu punya kelemahan dalam hal-hal tertentu. Tapi kamu sudah melihatnya dalam perspektif yang baru, bukan melihat lagi dalam perspektif kelemahan. Nah, ada pergeseran, oke. Ada pergeseran ketika kita berubah cara pandang kita, akibat kita disingkapkan selubung kita sebagai konsekuensi berbalik kepada Tuhan. Ada beberapa hal tapi saya kasih satu saja. Saudara akan berubah dari orang yang berkonsentrasi kepada pengampunan menjadi berkonsentrasi kepada identitas ilahi. Ini saudara tidak suka dengarnya ini. Karena apa? Karena kita selalu minta ampun tiap hari toh. Saudara tahu tidak? Darah Yesus itu dalam kitab Ibrani ya, Ibrani coba kita buka. Mudah-mudahan saya ingat ayatnya. Oh, bukan. Yang tidak seperti sebab setiap. Nah, kita baca Ibrani ya, Ibrani supaya saudara tahu prinsip korban. Ibrani 9 mulai ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Oke, Yesus itu mati sekali, kasih darahnya satu kali.
Tapi ketetapannya itu selama-lamanya. Jadi soal pengampunan sudah selesai. Saudara selalu diampuni. Mau tahu saudara, kalau saudara beriman kepada Yesus, privilege-nya itu apa? Oh, saudara hidup dalam pengampunan setiap hari. Makanya doa Bapa kami bilang gini, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa dibilang begitu? Karena Yesus sudah lihat ke depan. Waktu dia mati, orang yang beriman kepada dia hidup di dalam alam pengampunan. Mereka mengalami pengampunan. Tahu enggak? Sekarang mata Tuhan itu kalau lihat saudara, lihatnya darah Yesus. Jadi setiap kali saudara gagal, setiap kali saudara buat kesalahan, Tuhan sudah tidak melihat kesalahan saudara. Karena buat Tuhan semua sudah diampuni. Kemudian pasti saudara tanya begini, berarti kita bisa kurang ajar dong. Kita buat dosa saja terus, karena Tuhan sudah ampuni kita. No, kalau kamu sadar bahwa kamu hidup dalam pengampunan, kamu tidak kurang ajar. Kalau kamu sadar kamu hidup dalam pengampunan. Saya nih saudara, saya orang yang tidak bagus. Saya harus bilang pada saudara, masa lalu saya tidak sangat baik. Saya orang yang tidak baik lah. Tapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian saya berproses menerima bahwa saya hidup dalam alam pengampunan. Saya tidak lihat lagi semua kekurangan-kekurangan saya sampai hari ini untuk bilang ampuni saya. Enggak. Karena saya sudah hidup dalam alam pengampunan. Sebenarnya kalau saudara sudah hidup dalam alam pengampunan, tugas saudara adalah ampunilah orang lain. Kalau saudara cuma berkonsentrasi ampunilah saya, saudara tidak pernah ampuni orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara akan berkonsentrasi pada kelemahan saudara. Nah, karena saudara berkonsentrasi pada kelemahan saudara, saudara melupakan hidup dalam ciptaan yang baru. Ini pergeserannya saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara berbalik kepada Tuhan, saudara akan melangkah dari hidup minta ampun, dari hidup terus-menerus mengharapkan pengampunan, melangkah kepada hidup yang menyadari identitas ilahi. Menyadari identitas ilahi itu berarti begini, saudara yakin bahwa saya sudah diampuni. Pengampunan bagi saya sudah selesai. Yang harus saya kerjakan sekarang adalah rajinlah melepaskan pengampunan. Makanya Tuhan Yesus bilang sama Petrus, kan coba lihat nasihatnya Tuhan Yesus sama Petrus. Petrus tanya, berapa kali kami harus mengampuni Tuhan? Kayaknya bagus sekali itu pertanyaan. Berapa kali kami harus mengampuni? Ada yang bilang katanya kalau orang Yahudi bilang itu 7 kali. Makanya orang Yahudi bilang 7 adalah angka sempurna. Jadi untuk mengampuni kita harus mengampuni 7 kali. Masalahnya kan orang tidak buat salah sama kita cuma 7 kali. Orang buat salah sama kita bisa 7,5 kali. Kan bisa becolok sedikit. Cuma masalahnya orang tidak buat salah seperti itu. Jadi Yesus bilang, ampunilah dia 70 kali 7 kali. Artinya Tuhan Yesus mau bilang apa? Sepanjang kamu ingat ampuni. Karena kamu sudah hidup dalam alam pengampunan. Kenapa kamu bisa lakukan itu? Karena kamu sadar identitas ilahimu. Apa identitas ilahimu? Kamu adalah ciptaan yang baru. Kamu adalah ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru punya kerja itu adalah ini. Efesus 6 ayat 11 salah satunya. Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan saudara. Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis selalu berusaha menyodorkan fakta-fakta untuk melemahkan kita. Tapi kamu bertahan. Kamu bertahan karena apa? Nah, ini dia. Resep bertahan. Bagaimana itu implementasinya? Implementasinya orang kalau bertahan. Saya kemudian ingat ayat ini. Maaf ya, semua serba diingat. Gitu ya. Ini dia, ini ayat ini. Mazmur 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6. Dia bilang gini, Tuhan di pihakku,
aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi sekarang kita sedang bicara apa sekarang? Kita sedang bicara tentang bagaimana bertahan. Ya kan? Bagaimana implementasinya itu bertahan melawan tipu muslihat. Ini dia implementasi yang pertama. Implementasi yang pertama, kalau kita mau bertahan menghadapi tipu muslihat iblis adalah yang pertama ini. Bangun keyakinan saudara pada iman saudara. Saya ulang. Bangun keyakinan saudara pada iman saudara. Iman itu sudah jelas pribadi Yesus Kristus, ya kan? Iman itu pribadi Yesus Kristus. Tapi kita harus membangun keyakinan itu begini. Keyakinan itu bicara kamu confident, kamu betul-betul bilang bahwa sudah memang ini yang paling benar. Contoh beginilah. Semua orang yang beriman pada Tuhan Yesus sudah dikasih tahu bahwa kalau kamu berdoa buat orang sakit pasti sembuh. Atau saya pakai yang lebih berat lah. Karena kalau sembuh sih, mungkin kalian juga bisa, iya memang. Kalau kita bilang gini, Tuhan Yesus bilang bahwa kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Saya ambil yang setara lah. Membangkitkan orang mati. Menurut Tuhan Yesus, semua orang yang beriman kepada dia bisa membangkitkan orang mati. Kalau hari ini saudara ada orang mati, berani tidak saudara berdoa supaya dia bangkit? Pasti kebanyakan dari kita tidak berani. Saya pun bergumul, bahkan sudah mendengar Roh Kudus bicara. Saya pernah punya cerita sedih soal itu. Bahkan Roh Kudus bicara, saya tidak berani. Itu apa? Tidak punya keyakinan pada iman. Iman itu begini, saya tahu Yesus juru selamat. Keyakinan bicara begini, apakah kamu mengalami realita bahwa Yesus selalu menyelamatkan kamu dalam hidupmu? Yakin enggak? Begitu kamu masuk dalam keadaan ini, kamu yakin enggak? Kan anak-anak muda kalau dibilang, serahkanlah jodohmu di tangan Tuhan. Semua orang tahu itu, serahkan jodoh di tangan Tuhan. Tapi begitu dibilang, betul-betul ya serahkan jodoh di tangan, kan pasti mikir. Sebentar Tuhan pilihkan kayak yang itu. Pasti begitu. Sebentar Tuhan pilihkan kayak yang bagaimana-bagaimana. Karena kita tidak yakin. Oke, yang pertama membangun keyakinan. Bangun keyakinan saudara pada iman saudara. Penghalang terbesar kita membangun keyakinan pada iman kita adalah ini. Karena kita takut. Ini penghalangnya. Penghalang terbesar kita membangun keyakinan kita pada iman kita karena kita takut. Karena kita takut. Daud berkata dalam Mazmur 118 ini, dia menetapkan dirinya sebagai aku tidak takut. Takut. Oke. Saya baca-baca research. Hal apa yang paling ditakuti oleh orang-orang Kristen? Orang Kristen loh ini. Ini research bukan orang sekuler. Bukan orang pada umumnya. Ini research orang Kristen khusus. Bahkan dibilang ini orang Kristen yang sudah aktif melayani. Mereka ditanya, hal-hal apa saja yang menakutkan saudara? Lucunya, yang saudara khawatir. Lucunya, jawaban terbanyak, salah satu jawaban terbanyak. Saya tidak tahu apakah dia paling banyak atau tidak. Tapi dia itu salah satu jawaban yang paling banyak. Adalah ini. Takut percaya pada firman Tuhan. Aneh loh saudara. Ternyata banyak orang Kristen takut percaya pada firman Tuhan. Contoh. Jelaslah. Masa saudara tidak takut percaya pada... Banyak orang yang takut percaya pada firman Tuhan. Coba kalau firman Tuhannya datang seperti begini. Sekarang saja orang di YouTube rajin berdebat tentang perlu tidaknya perpuluhan. Alkitabiahnya tidak perpuluhan. Betapa kikirnya kita. Saya kasih tahu saudara, sorry ini bicara jujur saja.
saya bicara begini bukan gila-gila perpuluhan, enggak. Sampai sekarang saya masih hamba Tuhan yang struggling. Ya, maksudnya saya masih hamba Tuhan yang kadang-kadang Tuhan bilang pergi pelayanan, tapi tidak ada uang tiketnya, tapi disuruh pergi, kita pergi saja. Gitu. Maksudnya saya masih hamba Tuhan yang kayak begitu. Saya enggak terima gaji. Semua perpuluhan dari jemaat tidak pernah masuk sepeser pun ke saya, tidak ada. Mama saya yang gusar, mama saya bilang, jadi nggak nanya terima perpuluhan. Nah, mama saya yang kasihan, dia pikir anaknya miskin sekali. Tapi yang saya mau bilang pada saudara begini, kita itu kasih persembahan. Saya kasih tahu ya saudara, beda itu menyisihkan dengan mengkhususkan. Coba ya saudara ya. Coba saudara. Saudara kalau kasih kolekte, menyisihkan atau mengkhususkan? Memang sekarang nominalnya jauh lebih besar daripada dulu. Sekarang itu peningkatan uang-uang di kantong kolekte itu sudah nominal terkecil 5.000, 10.000 lah. Kalau di anak-anak youth masih ada 5.000. Tapi sekarang gereja juga pintar ya. Mungkin juga zaman pandemi ya. Sekarang ada QRIS. QRIS tidak mungkin kok kasih di bawah 50.000. Kok harus kasih 50.000. Bagus juga. Cuma yang saya mau bilang pada saudara begini. Kebanyakan kita kasih persembahan itu prinsipnya menyisihkan. Bukan mengkhususkan. Kita itu bangga sekali kalau kita isi di kantong kolekte 100.000. Kita sudah rasa terbaik sekali diriku ini. Tapi coba kau masuk mall cuma dengan modal 100.000. Kok garuk-garuk itu temboknya mall. Tidak ada uangku, tidak ada uangku. Iya kan? Masuk mau ke mall modal 100.000. Habis itu kau mau pakai ketemu teman. Selesai dunia teman. Tapi kan kita karena apa? Kita punya prinsip itu menyisihkan. Orang juga kasih perpuluhan, bahkan sekalipun dia menjalankan prinsip perpuluhan. Kadang-kadang orang menjalankan prinsip perpuluhan itu bukan dengan prinsip mengkhususkan, menyisihkan. Mentalnya mental menyisihkan, makanya suka menagih Tuhan. Tuhan, saya sudah kasih ini. Itu karena apa? Orang yang masih suka tagih-tagih Tuhan begitu. Itu memang dia memberi, dia lakukan hukumnya, tapi dia memberi dengan mental yang salah. Mentalnya mental menyisihkan. Oke, saya punya cerita. Ada satu teman pengusaha yang tidak tahu kenapa dia itu sejak tahun berapa ya? Sudah berapa tahun ini saya lupa. Tapi dia bukan juga jemaat saya, bukan. Dia cuma teman lama saya. Dia itu junior saya di gereja yang terdahulu, yang Bapak Ade pasti tahu gereja. Jadi dia junior saya di situ. Nah, dia itu sejak beberapa tahun lalu dia rajin kasih persembahan sama saya. Dia rajin. Dari yang dulunya 4 bulan sekali dia kasih. Lama-lama akhir-akhir ini jadi tiap bulan. Saya juga tidak langsung bilang bahwa pasti tiap bulan. Enggak juga, karena ya namanya kita tidak ada komitmen apa-apa ya. Tapi dia terbeban saja. Cuma yang saya lucu caranya dia kasih. Di zaman-zaman sekarang ini, kita kan terbiasa transfer. Iya toh, transfer. Dia tidak. Dia datang di rumah, dia bawa amplopnya. Saya bilang ini orang juga, orang kaya tapi pakai apalagi zaman pandemi. Di zaman pandemi, dia bela-belain datang ke rumah. Saudara hitunglah, pandemi 2020 sampai 2022, dia tetap datang di rumah. Dia tetap datang di depan rumah saya. Kasih. Saya sampai bilang, saya juga tidak enak tuh mau sarankan, transfer nih bro, kayak kita pengen sekali gitu. Cuma maksudnya, dia datang di rumah. Akhirnya saya tergelitik tanya. Saya tanya sama dia, saya bilang begini. Praktis-praktis misalnya bro, kalau tuh begini. Terus dia bilang gini, oh tidak. Prinsip persembahan itu begini, persembahan itu harus dibawa. Harus dibawa.
Kalau saya bawa, berarti saya memang punya niat untuk mengkhususkan itu. Saya suka dia punya kata. Mengkhususkan. Dari kata mengkhususkan inilah, tiba-tiba saya dapat revelasi tentang yang tadi saya bilang pada saudara. Kebanyakan dari kita sudah puas sekali dengan menyisihkan. Hei Pak, persembahan itu bukan menyisihkan Bu. Bukan. Mengkhususkan. Ya sekali lagi kita tidak bicara nominal. Terserah saudara mau mengkhususkan berapa. Tapi saudara dengan sadar mengkhususkan. Nah sebenarnya kalau kita mengkhususkan. Kalau saudara mengkhususkan sesuatu berarti apa? Saudara berniat memang memberi yang terbaik. Itu tidak usah diatur. Tidak usah. Samalah seperti saudara datang ibadah hari Minggu. Kalau saudara datang ibadah hari Minggu dengan prinsip menyisihkan, yang saudara lakukan adalah, kapan ini ibadah selesai? Kita mau makan siang. Kan begitu. Kita lapar, kita butuh nge-mall, kita butuh begini. Saya ingat dulu waktu di jemaat kami menentukan setelah pasca pandemi ya. Pasca pandemi kami ibadah sore. Terus kemudian kita bicarakan lagi setelah anak-anak mulai masuk sekolah dan segala macam. Mana bagus ini, apa begini. Semua bilang, pagi mau supaya pagi habis ibadah kita masih bisa pergi begini. Oh. Ternyata ibadah itu adalah sesuatu yang disisihkan. Tapi ya saya juga tidak bilang bahwa kamu salah. Tidak, saya ya sudah ibadah pagi aja. Artinya kita cukup tahu saja kan, maksudnya gembala itu kadang-kadang memang lebih baik cukup tahu saja. Ya, saya rasa Koim ini pasti banyak cukup tahunya. Nggak ngomong, tapi maksudnya begitulah gembala. Gembala itu begitu, maksudnya ya nggak usah lah. Makanya saya belajar, dulu kan saya ini sebelum jadi gembala rajin sekali ini kan. Menyuarakan, wah pokoknya sedikit-sedikit kritik-kritik membangun lah. Begitu jadi gembala, langsung saya mulai sadar, oh iya, memang itu gembala kadang-kadang enggak usah terlalu banyak curhat, enggak usah terlalu banyak memperbaiki. Salah, kamu sudah, kita kan namanya jemaat bertumbuh. Kalau dia masih ada di fase menyisihkan, ya kita cukup tahu aja. Oh, oke, ya ikuti saja. Itu kan bukan tidak tegas itu Pak, dia cuma menghargai kekeras kepalaan kita. Itu sebenarnya. Iya itu begitu. Jangan saudara pikir, oh gembala aku tahu dia ikut mau. Bukan. Kamu aja yang tidak sadar kalau kamu KB. KB apa tuh? Kepala batu kan? Jadi begitu saudara. Jadi apa namanya? Nah saya lupa apa yang saya bicara. Penting saudara mengkhususkan. Oke, balik lagi ke Daud. Dia bilang aku tidak takut. Nah takut percaya pada perkataan Tuhan. Banyak sekali kita takut percaya pada perkataan Tuhan. Kita takut untuk percaya. Kenapa kita takut untuk percaya pada perkataan Tuhan? Ini Shopee ini. Kenapa kita takut percaya pada perkataan Tuhan? Sederhana. Karena kita banyak dilukai oleh kata-kata. Kita banyak dikhianati oleh kata-kata. Kita banyak dimanipulasi dengan kata-kata. Dan kata-kata yang biasa dipakai untuk memanipulasi kita, kebanyakan kata-kata firman Tuhan. Makanya kita takut percaya pada firman Tuhan. Tapi ayat Mazmur 118 ayat 6 ini menawarkan caranya sembuh. Caranya sembuh. Caranya sembuh yang pertama adalah Daud bilang, aku tidak takut. Deklarasi, aku tidak takut. Baru yang kedua, cara sembuhnya adalah ini. Tuhan di pihakku. Bangunlah keyakinan Anda kepada iman ini. Bahwa Tuhan itu berpihak pada Anda. Berani enggak saudara berpikir bahwa Tuhan itu berpihak pada saudara? Nah, biasanya kalau kita mental sadar kelemahan, kita pasti bilang gini, tidak mungkinlah Tuhan berpihak pada saya. Saya ini penuh dosa, derita, nista. Tidak mungkinlah Tuhan berpihak pada saya. Kalau kita sadarnya itu, saudara tidak akan sadar tentang ini.
Daud bisa firm loh bilang, Tuhan di pihak saya. Itu kayak apa kalau saya bilang secara negatif itu saya bilang gini, dia kayak mengkapling Tuhan sebagai miliknya. Tapi memang Daud begitu. Dia memang, coba baca Mazmurnya, dia tuh kayak bilang Tuhan itu milikku. Hanya kau milikku di surga. Berani sekali dia loh. Hanya kau milikku di surga. Padahal di surga masih banyak hal-hal yang baik lainnya. Kita kan suka, kalau di surga kita sudah tidak berkonsentrasi pada Tuhan, atau kita berkonsentrasi pada rumah, gitu. Pada keajaiban-keajaiban, kalau kita makan ayam, nanti ayamnya muncul sendiri. Kan itu yang diceritakan di sekolah minggu kebanyakan. Tapi kan, bukan itu. Sorga itu bukan. Tapi kan kita begitu, kita punya pikiran sudah bukan Tuhan kalau sorga. Tapi Daud, bayangkan nih Daud, dia punya pikiran tentang sorga itu adalah Tuhan saja. Jadi dia mengamalkan lagunya Ahmad Dhani kan. Karena Ahmad Dhani bilang, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Artinya kau mau masuk surga, kau punya pikiran surga neraka ditentukan oleh kepercayaanmu pada Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kau cuma milih tempat ini. Daud tidak loh, Daud bilang, hanya kau milikku di surga. Jadi dia Tuhan begitu. Tuhan itu di pihak saya. Berani tidak? Waktu saudara menghadapi tantangan, masalah, saudara tetap maju menghadapi itu dan bilang, saudara maju hadapi itu bukan karena saudara memang jago, bukan. Tapi karena saudara bilang gini, Tuhanku ada di pihakku. Daud itu, waktu dia lawan Goliat bilang, anjingkah saya? Sampai kamu datang cuma bawa tongkat. Ya kan? Mungkin kalau bahasa sekarang Goliat bilang, anjay. Kamu cuma bawa tongkat. Tapi Daud bilang begini. Coba cermati kata-kata Daud. Daud ngomong begini loh. Saya datang dengan nama Tuhan. Dia bahkan tidak mewakili Israel. Ya, saya cuma merenung-merenung. Mungkin Saul mulai gondok sama Daud dari situ sebenarnya. Iya, sudah mulai ini. Iya, betul kok. Dia mungkin Saul bilang, kurang nasionalis ini orang. Masa? Bayangkan, coba kalau saudara berperang wakili Indonesia dan saya datang dengan nama Tuhan. Wah, saudara mungkin dikutuk netizen gitu. Kurang nasionalis. Itu Daud. Dia ngomong loh, dia ngomong di depan. Aku datang dengan nama Tuhan. Dia tidak punya perlengkapan yang lain. Perlengkapannya hanya nama Tuhan. Berani tidak saudara bilang, Tuhan di pihak saya. Tuhan di pihak saya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, kalau saudara mau sembuh, yang ketiga adalah, saudara harus punya keyakinan ini. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya begini saudara. Manusia boleh merancang bahkan melakukan apa saja untuk menghancurkan saudara. Tetapi kamu akan menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan di pihakmu. Dan kalau Tuhan di pihakmu, kamu akan bilang gini, kok bisa apa? Kok bisa apa? Ya buat apa yang kau mau buat, tapi kok bisa apa? Ada ayat yang bagus saya ingat lagi. Ini. Yesaya 54 ayat 17. Coba baca ini. Yesaya 54 ayat 17. Saya tiba-tiba ingat ini ayat. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ini kalau saudara baca ini, jangan terkonsentrasi dulu pada bahwa kamu berhasil apa enggak. Lihat dulu begini, bahwa memang ada senjata yang dengan sengaja ditempa untuk melawanmu. Itu realita hidup Pak Bu. Memang ada senjata yang dengan sengaja dipersiapkan untuk melawan dirimu, ada. Jadi jangan berpikir soal, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan tidak ada senjata yang ada.
Justru karena kamu anak Tuhan itu. Makanya ada senjata yang dipersiapkan khusus untuk apa? Untuk menembak kamu. Tapi kan dia bilang gini, tidak akan berhasil semua itu. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Berarti kalau kita temukan di ayat ini, maka hal keempat untuk menyembuhkan diri kita dari ketakutan adalah ini. Supaya kita membangun keyakinan kita pada iman kita. Hal keempat adalah ini. Jadilah hamba-hamba Kristus. Jadi hamba Tuhan bukan berarti saudara jadi tinggalkan pekerjaan saudara dan jadi pendeta dan bukan. Apa itu hamba-hamba Kristus? Memang kita ini semua harus menghamba pada Kristus. Karena pada prinsipnya kita ini suka mengabdi. Iya, kita suka mengabdi. Siapa bilang kita tidak suka mengabdi? Bukti bahwa saudara ingin punya sahabat, itu saudara mengabdi. Ya toh? Bukti bahwa saudara ingin menikah, itu bahwa saudara memang suka mengabdi. Manusia itu suka mengabdikan dirinya pada seseorang, bahkan pada sesuatu. Bukti bahwa saudara rajin bekerja, ya saudara mengabdi. Itu karena saudara suka mengabdi. Bukti saudara pegang-pegang HP sepanjang hari, ya saudara mengabdi pada HP. Itu bukti bahwa memang kita ini suka mengabdi. Makanya lucu dulu kalau ada orang suka bilang, saya jadi jemaat freelance mau saja. Tidak ada jemaat freelance. Karena kita ini suka mengabdi. Tidak mungkin kita, banyak orang bilang begini, kita harus menghapuskan spirit agamawi. Tidak ada lagi mengabdi. Tidak bisa. Kok suka? Manusia suka mengabdi. Terus Alkitab kasih pilihan. Kalau kamu tidak jadi hamba dosa, kamu jadi hamba Kristus. Saudara mau di mana? Iya kan? Banyak orang punya konsep kemerdekaan adalah merdeka di dalam dosa. Salah. Merdeka itu harus merdeka dari dosa. Dan menghamba pada Kristus. Karena menghamba dalam Kristus itulah kamu hidup dalam kemerdekaan. Tapi kan kita tidak. Kita punya pemikiran adalah kita harus, nah ini kita punya salah. Kita ini terlalu berkonsentrasi kepada apa yang namanya itu. Kehendak bebas. Padahal Tuhan tidak pernah bilang soal kehendak bebas. Tidak ada itu di Alkitab soal kehendak bebas. Jengkelnya pas saudara dengerin. Oke, saya cerita kronologi. Saya akhiri di sini. Saya akhiri dalam kebingungan. Saya akhiri di sini. Waktu Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan ciptakan manusia itu sebagai, baca Kejadian 1 ayat 26, dia bilang apa? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa itu berarti begini, manusia itu rajanya bumi. Jadi Tuhan menyerahkan bumi untuk dikuasai oleh manusia. Diatur oleh manusia. Manusia memang bukan pemilik bumi, tapi dialah yang bertanggung jawab terhadap bumi. Makanya apa saja yang manusia putuskan di bumi, Tuhan sudah tidak ikut campur. Contoh, Tuhan suruh Adam untuk kasih nama binatang-binatang. Adakah di Alkitab yang mendokumentasikan bahwa Tuhan tiba-tiba tidak setuju dengan penamaan dari Adam? Tidak. Misalnya Tuhan bilang, saya tidak setuju kau namakan tikus ini. Salah. Tidak ada. Tuhan begitu dia bilang, Adam kasih nama binatang-binatang. Adam kasih nama, tidak ada Tuhan protes. Kenapa Tuhan tidak protes? Karena dia percaya, dia delegasikan. Jadi isunya bukan kehendak bebas. Isunya apa? Authority. You have an authority. Kamu itu punya kuasa. Kuasa untuk melakukan segala sesuatu segaris dengan 5 menit lagi. Segaris dengan apa? Segaris dengan gambar dan rupamu di dalam Kristus.
Harus segaris dengan gambar dan rupamu. Karena kalau kau tidak lakukan sesuai dengan gambar dan rupamu, kamu mengkhianati dirimu sendiri. Wong kamu dijadikan gambar serupa dengan Kristus. Nah, karena kamu dijadikan gambar dan serupa dengan Kristus, gambar dan serupa dengan Allah, maka Allah itu percaya kamu itu raja. Oke. Ini kan yang selalu orang berdebat. Manusia waktu jatuh dalam dosa, orang mempersalahkan Tuhan toh. Karena orang bilang gini, mestinya Tuhan datang. Waktu itu ular sudah mulai berkata-kata. Mestinya Tuhan langsung bilang gini, stop, jangan goda dia. Kenapa Tuhan tidak datang pada saat itu? Kenapa Tuhan harus datang? Itu lebih baik ditanya. Kenapa dia harus datang? Kan yang jadi raja itu manusia. Jadi Tuhan tahu, Tuhan itu percaya bahwa godaan-godaan kayak begitu manusia bisa handle. Masuk tidak sekarang? Manusia itu diberikan kuasa untuk berkuasa atas. Coba baca Alkitab, saudara-saudara akan ketemu kata, itu dengan sengaja loh disebut. Manusia akan berkuasa atas binatang-binatang melata. Ada melata loh. Kenapa ditulis itu melata? Ya karena Tuhan tahu nanti yang melata-melata ini yang bakal datang dipakai untuk menggoda manusia. Tapi Tuhan sudah bilang, kamu rajanya, kamu bisa atasi itu yang melata-melata itu kamu bisa atasi. Makanya Tuhan tidak datang. Yang saya mau bilang pada saudara adalah ini. Sebegitunya itu Tuhan percaya sama dirimu. Bahwa kamu segambar dan serupa dengan dirinya menimbulkan otoritas. Dan otoritas itu Tuhan percaya. Tuhan percaya. Terus kita masih pikir kita apa? Nah makanya waktu manusia jatuh dalam dosa. Tuhan merintis kembali jalan supaya terjadi hubungan seperti itu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa tidak ada perhambaan. Yang ada adalah partnership antara Tuhan dan manusia. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi hamba kegelapan. Maka Tuhan merintis jalan. Bagaimana caranya manusia kembali kepada keserupaan dengan Kristus? Manusia harus menjadi hamba Kristus. Datanglah Yesus ke dunia ini sehingga kita belajar jadi hambanya. Waktu kita belajar jadi hambanya, coba lihat ini baik-baik. Ini perjanjian lama loh. Kalau kamu jadi hamba-hamba kebenaran, maka semua senjata memang ditempa khusus untuk mau menghancurkan kau. Tapi kamu tidak bakal hancur. Selama kamu jadi hamba Kristus. Hambakanlah dirimu pada Kristus. Jangan kasih kesempatan yang lain mengambil Kristus sebagai Tuanmu. Kata Tuhan di dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru itu pakai kata kurios. Kurios itu artinya, kurios sama dengan Lord. Lord itu apa? Tuan. Kalau dia kurios kita adalah servantnya. Kita ini hambanya. Hambakan dirimu pada Kristus. Maka kamu akan menemukan begini. Keyakinan kamu terbangun dengan kuat kepada imanmu. Sehingga kamu dapat berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya kasih waktu buat saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin tidak semua hal saudara bisa tangkap dengan utuh. Tapi saya berdoa beberapa hal, mungkin small things, hal-hal yang kecil yang dilepaskan. Itu dimeteraikan dalam hati saudara, dimeteraikan dalam pikiran saudara. Ambil waktu ini bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa, bicara kepada Tuhan. Ya.